Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Di pagi yang sangat cerah ini, jumpa lagi bersama Bapak Pak Idris Baihaqi sebagai guru sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Pangalengan. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, tapi semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manusia purba di Indonesia. Apakah benar nenek moyang dari asal-usul peradaban manusia berasal dari manusia purba? Banyak teori yang disampaikan oleh para ahli mengenai bagaimana awal mula alam tercipta dengan segala isinya, termasuk mengenai asal-usul manusia. Manusia menjadi seperti sekarang ini diawali oleh peradaban purba. Penelitian mengatakan bahwa benua Afrika adalah tempat pertama manusia. Manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistoric people atau manusia prasejarah ini diyakini hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Salah satu ciri manusia yang hidup pada zaman purba adalah memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan manusia modern saat ini. Zaman prasejarah merupakan istilah yang digunakan untuk membagi masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa itu, manusia purba hidup dengan cara yang sangat sederhana dan bergantung kepada alam. Berdasarkan teori evolusi kera atau Australopithecus yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan dunia, manusia purba ialah nenek moyang manusia modern. Namun terdapat teori lain yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan evolusi antara kera dan manusia karena adanya perbedaan signifikan dan jauh. Akan tetapi terdapat missing link sehingga perbedaan tersebut sulit untuk dijelaskan. Dan sekarang masuk ke dalam jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang memang sudah ditemukan oleh para peneliti. Pada tahun 1889 ditemukanlah Homo wajakensis. Di tahun selanjutnya 1890 ditemukan Pithecanthropus erectus. Di tahun 1933 ditemukan Pithecanthropus soloensis. Di tahun 1934 ditemukanlah Homo soloensis. Di tahun 1936 ditemukan Pithecanthropus mojokertensis. Di tahun 1914 ditemukan Meganthropus paleojapanicus, dan di tahun 2003 ditemukan Homo florensis, di mana semua itu berawal dari tahun 1889 sampai 2003 yang memang tersebar rata-rata di Pulau Jawa, yang memberitahu bahwa Indonesia pun memiliki nenek moyang yang terlihat seperti manusia purba pada zaman dahulu. Di jenis yang pertama ada Pithecanthropus, yang memang Pithecanthropus ini terkenal jenis manusia purba yang memang di sini yang pertama tidak berdagu, mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar, memakan tumbuhan dan daging hewan buruan, tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc, berbadan tegap namun tidak setegap Meganthropus, memiliki tinggi tubuh antara 165 sampai 180 cm. Memang tidak beda jauh ya dengan postur-postur tubuh manusia pada zaman ini. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus erectus ditemukan di Desa Trinil, Lembah Bengawan Solo oleh E. Dobus pada tahun 1850. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang atas, tengkorak, dan tulang kaki. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokensis, yaitu fosil manusia purba jenis Pithecanthropus mojokensis yang ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur oleh von Koenigswallen pada tahun 1936.
Fosil yang ditemukan hanya berupa tulang tengkorak anak-anak. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga dengan Pithecanthropus robustus. Dan yang ketiga ada Pithecanthropus soloensis, yaitu manusia purba jenis Pithecanthropus soloensis ditemukan di Ngandong dan Sangiran antara tahun 1931 sampai 1932 oleh von Koenigswag dan Oppernoth. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan juga tulang kering. Itu ada 3 jenis. Yang pertama Pithecanthropus erectus, yang kedua Pithecanthropus mojokertensis, yang ketiga Pithecanthropus soloensis. Yang membedakan nama-nama tersebut jenisnya sama Pithecanthropus tapi yang membedakannya adalah nama dan tempat ditemukannya di mana fosil tersebut. Bisa kita lihat di sini ada 3 perbedaan yang sangat mencolok ya. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis, yang ketiga ada Pithecanthropus soloensis. Di sini kalian bisa melihat dan bisa menimbang dan memilih kira-kira persamaan dan perbedaan apa yang ada dari ketiga fosil tersebut. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu Meganthropus. Ciri fisik Meganthropus mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat, tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, mempunyai tonjolan tajam di belakang kepala. Makanannya berupa tumbuh-tumbuhan, dan satu-satunya yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus ini adalah manusia purba jenis Meganthropus yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1914 oleh van Koenigswag. Fosil yang ditemukan berupa beberapa gigi, bagian tengkorak, rahang, tahang bawah, serta gigi yang terlepas. Nah, sebetulnya banyak yang menemukan, tapi jenisnya sama, Meganthropus saja. Di Pulau Jawa ini banyak sekali temukan Meganthropus, tapi yang pertama kali ditemukan adalah Meganthropus paleojapanicus sehingga dinamai Meganthropus paleojapanicus seperti itu. Jadi cuma satu ya. Oke, kita masuk ke jenis yang terakhir, yaitu adalah jenis Homo. Apa itu jenis Homo? Jenis Homo memiliki bentuk tubuh hampir sama dengan bentuk tubuh manusia pada zaman sekarang, memiliki kehidupan sederhana, banyak meninggalkan benda-benda budaya, dan ini mungkin memang fosil-fosil ini ditemukan lebih awal ya, lebih awal di tahun-tahun yang sudah berdekatan. Mungkin saja ini nenek moyang kita dari Indonesia ataupun bukan. Tapi menurut para ahli budaya, karena memang jenis Homo ini adalah jenis atau kerangka yang rupanya mirip dengan manusia atau yang lebih mendekati terhadap manusia. Nah, di sini ada Homo soloensis. Manusia purba jenis Homo soloensis ditemukan oleh von Koenigswag dan Weiderlich antara tahun 1931 sampai 1934 di sekitar Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan hanya berupa tulang tengkorak saja. Ini satu jenis Homo soloensis yang memang ditemukan di kota Solo. Masih ingat lagu Bengawan Solo? Oke, yang kedua ada manusia purba jenis Homo wajakensis, ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1989 di Wajak, Jawa Timur, sehingga dikasih nama Homo wajakensis. Fosil yang ditemukan berupa rahang bawah, tulang tengkorak, dan beberapa ruas tulang leher itu yang ditemukan di Wajak ya, sehingga dikasih nama ya Homo wajakensis. Dan fosil yang ketiga adalah fosil jenis Homo florensis. Manusia purba ini ditemukan saat penggalian di liang gua.
Flores oleh tim arkeologi gabungan dari Puslitbang Arkeologi Nasional Indonesia dan University of New England, Australia pada tahun 2003. Saat dilakukan penggalian pada kedalaman 5 meter, ditemukan kerangka mirip manusia yang belum membatu, belum menjadi fosil. Dengan ukuran yang sangat kerdil, manusia kerdil dari Flores ini diperkirakan hidup antara 94.000 dan 13.000 tahun sebelum Masehi. Homo sapiens diduga merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunani daratan Timur Selatan yang menyebar di kepulauan Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Itu masih pendapat menurut para teori-teori para pakar arkeolog yang memang menemukan bukti yang memperlihatkan bahwa kita memiliki orang Indonesia atau kita orang Indonesia memiliki turunan dari Yunan daratan selatan. Itu masih teori yang ditemukan oleh para ahli. Berikut beberapa gambar yang Bapak temukan di internet ya. Ini adalah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan Bapak. Bapak mempunyai pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakinlah akan ada sesuatu yang menantimu dalam banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu kemana hingga kau lupa betapa baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Manjada wajada." Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Berusaha, terus berjuang menggapai cita-cita kalian, untuk menggapai semua harapan kalian, dan terus lakukan do the best. Apapun yang kalian bisa lakukan yang terbaik, lakukanlah untuk mencapai cita-cita. Jadi Bapak mohon maaf, jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan ataupun materi-materi yang ingin dipahami, silahkan langsung komentar di kolom komentar saja ya. Sekali lagi mohon maaf